menindaklanjuti? Kayak gimana? Sanksinya apa? Sanksinya itu bisa dilakukan pencabutan izin melalui Vertek OPD teknis. Jadi kita Vertek dulu, itu kita cek kondisi keadaan lapangan, dia lakukan telah di SPPL itu, kalau tidak itu bisa kita rekomendasi untuk pencabutan izin, dan itu diperbolehkan dalam regulasi, upaya paksa pemerintah. Tidak usah lagi kita mau seenaknya buang di got, buang di sembarang tempat, sehingga inilah akibatnya. Oleh sebab itu ya saya ingin menghimbau kepada pemerintah, mari kita sama-sama melakukan penegakan aturan terhadap pelaksanaan aturan-aturan yang memang sudah ada sebenarnya aturan kita terhadap lingkungan itu. Tinggal bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Mungkin itu untuk sementara. Ya, ini penting ya untuk melakukan pengawasan, dan ini saya sangka masukan buat teman-teman eksekutif pemerintah Kota Kendari bahwa sampai saat ini juga itu diperparah bahwa kita ini tidak mempunyai pejabat pengawas lingkungan hidup. Mestinya itu ada. Ini masukan buat teman-teman pemerintah Kota Kendari supaya nanti itu bisa diadakan dalam bentuk rekrutmen CPNS. Yang kedua juga untuk sementara itu bisa melakukan semacam pelatihan di Balai Besar Konservasi Kehutanan tentang penanggulangan bencana. Karena kita itu seperti saya bilang, kita hanya mengeluarkan izin tapi tidak pernah melakukan pengawasan. Bahkan izin keluar itu tidak pernah dilakukan pengawasan sama sekali. Mestinya pengawasan itu baiknya dilakukan tiap bulan itu 1 kali, atau 1 tahun itu bisa dilakukan 6 kali untuk memastikan SPPL itu berjalan dengan baik. Karena itu kan menyangkut tentang ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan. Persoalan banjir Kota Kendari itu kan persoalan kita semua dan tanggung jawab kita semua ya. Hanya memang harus ada sisi regulasi. Jadi penanganan banjir Kota Kendari itu sudah tidak bisa bersifat insidentil, tapi sudah harus berbentuk kebijakan atau regulasi. Dan itu penting untuk menjadi acuan kita semua, karena kondisi banjir Kota Kendari ini sudah sangat memprihatinkan. Untuk dari sisi regulasi Kak, mungkin bisa dijelaskan? Kalau dari sisi regulasi penanganan banjir sebenarnya kan ini kan sudah ada sebenarnya, karena banjir ini kan persoalan lingkungan. Dalam lingkungan itu kan pelaku usaha itu ada namanya SPPL ya. SPPL itu wajib dilakukan. Seandainya itu wajib dilakukan, saya yakin mungkin tidak akan ada banjir, kalaupun ada tidak akan separah ini. Kalau kondisi SPPL itu dilaksanakan, dan itu tanggung jawab mutlak teman-teman pelaku usaha untuk melaksanakan itu. Kalau SPPL itu apa sebenarnya Kak? Untuk penjelasan detailnya. SPPL itu sebenarnya ini kan persoalan banjir, persoalan lingkungan ya. Persoalan lingkungan itu berarti kita memang ada regulasi yang mengatur itu. Regulasi yang mengatur itu ada namanya SPPL. SPPL itu surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan. Kami punya keyakinan kalau itu dijalankan teman-teman pelaku usaha, saya yakin mungkin itu dapat meminimalisir dampak dari kondisi lingkungan. Karena kenapa? Kota Kendari ini kan kita ini hanya mengeluarkan izin tapi tidak pernah melakukan pengawasan. Nah, memang ini penting sekali wilayah-wilayah yang harus kita intervensi dalam sisi pengawasan untuk menciptakan check and balance, khususnya dalam situasi lingkungan. Dan apa buktinya? Memang di rekomendasi BPK itu ada penurunan status lingkungan Kota Kendari, itu tersirat dalam laporan BPK. Yang kedua memang harus diintervensi. Karena kenapa? Ini bicara tentang lingkungan, berarti bicara tentang masa depan ekosistem Kota Kendari yang harus memang menjadi tanggung jawab kita semua untuk kita jaga. Itu poinnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.